Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Hayatul Ukhrawi dengan NIM 12220404137. Pada kesempatan kali ini, saya bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Al-Fiqih yang diampu oleh Bapak Jalaluddin Nasyuti. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai ijtihad dalam koridor ijma dan qiyas tentunya, serta sikap moderat dan toleran dalam menghadapi perbedaan dalam fikih tentunya. Nah, dari beberapa rujukan yang saya baca, yaitu dalam Al-Quran juga hadis, bahwa ijtihad dalam ruang lingkup ijma dan qiyas adalah yang pertama. Mungkin saya akan membahas ijtihad. Ijtihad adalah upaya seorang ulama atau ahli hukum Islam untuk menggali atau menemukan hukum-hukum Islam dari sumber-sumber yang tidak secara langsung tertulis dalam Al-Quran atau hadis. Nah, ijtihad digunakan untuk menetapkan hukum pada perkara yang tidak ditemukan nasnya atau hukum yang sudah jelas gitu kan. Nah, metode pengambilan keputusan dalam fikih yang memerlukan keahlian, pemahaman dalam tentunya, serta pertimbangan rasional gitu kan. Nah, dalam ijtihad terdapat beberapa sumber atau alat yang digunakan untuk menetapkan hukum. Di antaranya adalah ijma, atau kita bisa menganggap konsensus ulama. Nah, ijma adalah kesepakatan para ulama dalam suatu masalah fikih setelah masa Rasulullah SAW, terutama untuk masalah yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran atau hadis. Nah, dari Al-Qurannya itu, walaupun ijma tidak disebutkan langsung dalam Al-Quran, terdapat ayat yang menekankan pentingnya mengikuti keputusan para ulama, yaitu contohnya surat Quran An-Nisa ayat 59, yang artinya, taatilah Allah, Rasulnya, dan ulil amri di antara kalian. Nah, jika kalian berselisih, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ayat ini menunjukkan bahwa keputusan ulama yang mengikuti Al-Quran dan hadis harus dihormati, terutama jika ada konsensus atau ijma tadi. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua adalah qiyas. Qiyas adalah penetapan hukum dengan menghubungkan masalah yang tidak disebutkan nasnya dengan masalah yang ada nasnya gitu kan. Nah, berdasarkan alasan yang sama atau ilat gitu kan. Nah, kita bisa mengambil contoh dari Quran surat Al-Maidah ayat 6. Apabila kamu hendak sholat, basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku. Itu artinya. Nah, ayat ini menjadi dasar dalam qiyas untuk menetapkan hukum wudu pada hal lain yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Nah, berdasarkan alasan hukum yang sama, yaitu menghilangkan hadas gitu kan. Nah, berbicara tentang sikap moderat dan toleran dalam menghadapi perbedaan fikih, Islam mengajarkan umatnya untuk memiliki sikap moderat dan toleran, terutama dalam menghadapi perbedaan pendapat dalam fikih gitu kan. Nah, sikap ini tidak hanya penting untuk menjaga persatuan umat tentunya, tetapi juga merupakan bagian dari ajaran agama yang lebih luas tentang kedamaian dan saling menghargai gitu kan. Nah, sikap moderat dan toleran dalam menghadapi perbedaan fikih, Islam mengajarkan sikap moderat dan toleran dalam menghadapi perbedaan fikih untuk menjaga persatuan tadi dan kedamaian umat gitu kan. Kita sudah tahu lah dalam surat Quran Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara saudaramu yang berselisih. Dan ada lagi rujukan dari Quran surat Al-Baqarah, tidak ada paksaan dalam agama 256, dan surat Asy-Syura ayat 38, dan uruslah mereka dengan musyawarah antar mereka. Nah, mungkin ayat-ayat yang saya sebutkan barusan menekankan pentingnya rekonsiliasi atau kebebasan beragama dan musyawarah dalam menghadapi perbedaan dalam fikih mungkin. Nah, tentu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk memiliki sikap moderat dan toleran dalam fikih ya tentunya. Nah, pertama adalah menghargai pendapat lain, yang kedua mengutamakan persatuan, yang ketiga berhati-hati dalam menilai perbedaan, dan yang keempat menggunakan dialog yang santun. Dan masih banyak lagi sikap-sikap yang harus kita implementasikan untuk menghadapi perbedaan dalam suatu hukum yang ada gitu kan. Ya, jadi mungkin maka dari itu kesimpulan yang dapat saya ambil dalam pembahasan kali ini, perbedaan dalam fikih merupakan bagian dari keragaman yang ada dalam umat Islam. Melalui prinsip ijtihad dalam koridor ijma dan qiyas, kita umat Islam dapat menemukan solusi hukum dalam konteks yang relevan dengan zaman dan tempat gitu kan. Namun dalam menghadapi perbedaan tersebut, sikap moderat dan toleran harus dikembangkan agar kita juga dapat hidup dalam kedamaian
dan harmoni dengan tetap menjaga prinsip dasar agama Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya dalam Al-Qur'an, mengajarkan pentingnya musyawarah gitu kan. Nah, toleransi dan saling menghargai dalam perbedaan, dan hal ini tentunya harus dijadikan landasan bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai perbedaan fikih. Mungkin ya begitulah penjelasan singkat terkait ijtihad, ijma dan qiyas dari saya. Mohon dimaafkan kekurangannya, mohon dimaafkan kekurangannya, dan terima kasih atas perhatiannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.